Haleluya. Om Jono, bagaimana dengan pendeta yang merokok? Ini mantap, dengar baik-baik. Pendeta yang merokok itu adalah pendeta omong kosong. Sekali lagi, pendeta yang merokok adalah pendeta omong kosong. Kenapa saya bilang demikian? Karena begini teman-teman. Yang saya pelajari di dalam Alkitab, kalau ada pendeta yang merokok, yang pertama, dia adalah orang bebal. Artinya apa orang bebal? Dia sudah tahu kebenarannya, dia sudah tahu firman Allah itu mengajarkan kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukannya. Orang bebal. Yang kedua, kalau ada pendeta yang merokok, dia adalah pendeta yang tidak mampu menguasai dirinya. Saya ambil contoh sederhana. Ketika ada atau duduk bersama-sama dengan sekumpulan orang-orang yang tidak merokok, tiba-tiba dia di situ merokok dan dia berkata bahwa itu adalah hak dia untuk merokok. Dengar baik-baik. Engkau boleh punya hak untuk merokok, silahkan. Tetapi engkau juga harus memperhatikan hak-hak orang-orang lain yang tidak merokok. Dengar baik-baik. Meskipun engkau meminta izin untuk merokok di tempat itu bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling itu, tetapi itu secara etika tidak benar. Yang ketiga, seorang pendeta yang merokok adalah orang yang sembrono. Saya boleh artikan orang yang tidak sopan. Kenapa? Karena ketika dia merokok, dia sembarangan sekali untuk membuang puntung rokok yang habis dia isap itu. Saya melihat di banyak gereja, ada pendeta-pendeta sebelum memulai kebaktian, dia bersama dengan majelisnya merokok dulu. Dan setelah habis merokok, dia buang puntung rokoknya di sembarang tempat. Padahal sudah disediakan kotak sampah. Yang saya bilang tidak sopan, sembrono. Dan yang keempat, kalau ada pendeta yang masih merokok atau pendeta yang merokok, itu adalah pendeta yang masih mau hidup di dalam kedagingan atau dosa. Karena Alkitab bicara buat kita di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Jikalau seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, dia adalah berdosa. Jadi dengar baik-baik. Jangan bilang, wah engkau hamba Tuhan yang menghakimi. Ini bukan menghakimi, tetapi ini memberitahukan. Mungkin caranya seperti ini, tetapi kapan lagi kita mau beritahu kalau bukan dengan cara seperti ini? Karena kalau kita cuma beritahu dengan cara-cara yang lembek, jangan merokok dong. Ada pendeta-pendeta yang tidak mau mendengar, tidak mau menerima argumen, tidak mau dikritik, tidak mau dinasehati.